karena memang cerebral palsy ini masalahnya di otak, tentu saya menggunakan energi saya untuk pertama adalah memperbaiki metabolisme otaknya. Sekali lagi ini dari disiplin ilmu saya. Kenapa metabolisme otak ini sangat penting? Ya karena kinerja otak inilah yang akan menentukan bagaimananya ke depan. Sehingga mungkin yang tadinya kejangnya banyak bisa lama-lama terkendali sehingga menurun. Mungkin tidak banyak yang tahu dari sisi terapis energi kan gitu. Nah mungkin untuk dari basicnya agar orang-orang ini tahu bagaimana sih secara teknis gitu energi bisa ya minimal tadi mengurangi dan sebagainya lah. Oke. Nah, bagaimana kan orang kan apakah itu mistis atau gimana kan gitu. Ya, dulu saya dianggap dukun. Ya. Dukun gemblung. Oke, jadi gini ya, di tubuh manusia itu bisa bekerja dan yang lain-lain karena punya listrik kan, punya energi lah, tenaga lah, ngomong energi seolah-olah gimana, punya tenaga yang menjadi catu daya di situ. Nah, seperti halnya gini, saya contohkan nih, ini saya dorong nih, bisa terdorong ya, itu karena apa? Karena otot, iya, tapi karena ada tenaga kan. Tapi kalau ini tenaga ini, misalkan saya dorong tembok ini, siapa yang terdorong? Saya. Karena energi dia lebih besar dari saya. Tadi yang Bu Mili, energi saya lebih besar dari dia. Jadi di energi yang lebih besar itu bisa mempengaruhi yang lebih kecil. Nah, disitulah terapis energi itu menggunakan energi yang sudah diolah, gitu ya. Itu untuk mempengaruhi kelistrikan tubuh seseorang. Akhirnya bisa mempengaruhi kinerjanya dan yang lain-lain. Gitu. Kurang lebih seperti itulah. Nah, dari situ kita baru memprogram anak ini untuk bagaimana. Tapi basicnya adalah dengan energi yang diolah dan dilatih. Begitu, Kang Pepi. Kalau prosesnya ya memang cuma dipegang, seperti dipegang sambil ngobrol gitu ya. Kadang-kadang sambil ngantuk gitu. Tapi dalam proses pemegangan itu kita betul-betul men-triggerkan gitu. Men-triggerkan energi yang sudah kita latih itu untuk men-trigger si sistem tubuhnya. Gitu Kang Pepi. Kurang lebihnya begitulah. Tadi kan ada itu ada nafas kan gitu ya. Terus apalagi kira-kira yang selama ini dihadapi gitu? Tantangannya kali ya. Tantangan. Ya, yang paling kerasa banget itu pastinya kejang sama nggak seringkih itu rentan sakit gitu kan. Ya itu sih yang paling kerasanya banget. Nah itu gimana nih nyikapinnya tuh pada saat kejang tuh orang tua tuh harus gimana itu gitu? Kalau dulu sih awalnya banget ya pasti kan periksain dulu ya kejangnya kenapa gitu ya ke dokter dulu. Enggak, ini pada saat tiba-tiba kejang, masa tiba-tiba dibawa ke kejangnya dokter? gitu. Apa lari-lari apa gimana? Yang penting itu dilihat nafasnya sih. Nafas. Pada saat dia kejang gimana caranya dia tetap bernafas gitu. Misalnya keblok gitu nafasnya dibantu, entah misalnya bagian paru-parunya digoyangin gitu supaya kepicu buat nafas, atau posisinya posisi kepalanya juga diberdiriin sedikit gitu supaya ya enak nafas gitu. Utamanya itu utama banget ya nafas ya. Jangan dulu ngurusin yang lain, nafas dulu diperhatikan gitu. Iya, kalau di anak saya begitu. Iya. Kan? Tapi saya pikir semua kejang sama lo, karena semua kejang rata-rata kan dia henti nafas ya. Gitu. Jadi diusahain nafas dulu gitu. Nanti kan ya maksudnya tangan kita kan cuma 2 ya gitu, apa dulu ya. Itu saya udah tahu. Ya kali terapis tangannya banyak. Oh iya maaf. Saya bukan itu tuh. Siapa film apa yang bikin ini tuh?
Dr. Strange. Terus aja. Ya lanjut, apalagi Bu? Ya, nanti kan baru dilihat, misalnya pada saat kejang itu kan kadang ada bibirnya yang kegigit gitu ya, kayak anak saya juga pernah sampai bolong gitu, tapi kan ya udah duluin nafasnya, setelah dia bernafas baru lulusin mulutnya apa diganjel pakai sendok karet atau apa gitu. Terus kadang-kala ini udah nggak kegigit, nafas oke, bisa dibantu ngeblok matanya gitu, ditutup matanya supaya kan di anak saya itu ada masalah gangguan visual vestibular itu, jadi kalau agak membantu kalau matanya ditutup gitu, lebih cepat sadarnya. Jadi mengurangi stimulasi yang masuk gitu kan, ada yang stimulasi di mata, di telinga gitu kan. Gitu, jadi dikurangi stimulasi yang masuk, dikurangi gitu. Terus tapi yang paling penting itu ngusahain diri kita yang nanganin tenang, dan itu sulit gitu. Pasti kan ya kaget, sampai sekarang aja masih kaget gitu kan ya. Jadi kaget, tapi ya udah tenangin dulu gitu supaya efek tenangnya kita nyampe ke dia gitu. Terus nggak panik gitu. Gitu. Saya mau ditanya nggak itu masalah itu? Ditanya saya ya? Ya boleh. Oke, saya ditanya. Silakan Kang. Itu kan dari sisi orang tua ya. Iya. Dari sisi saya nih mungkin pertama kita harus paham bahwa kejang adalah kondisi di mana kelistrikan di otak itu tidak terkendali, tidak terkelola dengan baik. Gitu. Makanya kemudian pos-pos otak itu seolah-olah bekerja tanpa ritme, tanpa aturan. Ada yang tiba-tiba gerakannya bagaimana atau bagaimana, napas dan seterusnya. Nah, betul pertama adalah nafasnya. Yang kedua, yang pertama mentalnya. Yang kedua nafasnya. Yang ketiga yaitu kalau bisa kondisi kamar itu, atau bukan kondisi kamar, kondisi sekitar itu senyaman mungkin gitu, setenang mungkin, nggak usah gaduh, gitu kan biasanya kalau ngeliat gitu, apalagi neneknya mungkin kan suka gaduh gitu ya, itu nggak perlu juga gitu. Dan bagi terapis yang menghadapi anak kejang, anak yang lagi kejang, nggak usah panik, nggak usah tiba-tiba dikeluarkan tenaganya sekuat-kuatnya, nggak perlu juga, biasa aja. Justru saran saya, terapis energi terutama, atau terapis apa sajalah, termasuk orang tuanya, justru pada saat anak kita dalam kondisi seperti itu, coba masukkan kejiwaan kita tuh ke mode damai. Mode damai, susah ya, memang susah, tapi harus bisa. Mode damai terus kita sentuh dia, dan kita alirkan kedamaian itu. Itu lebih cepat membantu otak itu bisa memanage lagi dirinya dengan baik. Itu penting banget. Penting banget gitu. Terus yang kedua, jangan lakukan gerakan melawan searah tarikan anak. Misal ya, ada anak yang kalau kejang dia tarikannya melenting ke belakang. Itu jangan dipaksa. Dipotong gitu ya. Jangan, biarin aja dulu. Nggak apa-apa. Jangan langsung dipaksa gitu, dilawan otot, lawan otot tenaga dia, lawan tenaga kita. Nanti dia yang kalah. Nanti dia yang cedera gitu. Kalau oksigen gimana Bu, pemakaian oksigen? Ya justru setelahnya sih dilihat, ya kan bisa dari tanda mukanya apa pucat banget atau enggak gitu, terus durasinya lama apa enggak. Iya. Kalau misalnya dia kejangnya cuma sebentar terus dia kelihatan asik-asik aja ya perlu sih, tapi kalau tapi jadi anak saya sih gitu ya. Tapi kalau dilihat kok kayak pucat atau lebih lemas atau durasinya lebih lama ya perlu sih bantuan oksigen. Perlu ya. Ya itu tinggal inilah nanti ya, mungkin itu pertolongan tahap selanjutnya ya gitu. Jadi gitu Kang Pepi, kalau kejang. Terus apalagi susah pup misalkan. Ya, pencernaan. Pencernaan gimana tuh? Ya. Akan ada yang misalkan langsung aja tembak pakai pelumas misalkan, ada kan ya? Gitu misalkan. Atau ada gimana gitu triknya, misalkan pijatnya atau apanya gitu. Ya, ada sih pijitan di perut itu. Itu standar tuh menurut siapa Bu? Ini standar. Bayi yang nggak tahu kan nggak standar Bu. Iya, kayak pijit bayi aja gitu, pijit di seputar pusernya gitu kan, atau nggak di bagian punggung belakang bawah. Itu harus rajin ya? Atau hanya pas lagi nyuruh pup? Atau harus rajin itu? Tertentu aja sih, nggak setiap hari juga dia itu susah. Ibu yang malas atau emang harusnya kayak gitu? Enggak gini, kalau di anak saya terhitung sering, karena sering bermasalah. Iya, jadi gimana sikon aja lah ya. Iya. Gimana sikon. Tapi memang ada yang bisa dipakai untuk membantu itu ya, dengan cara
pijat atau apa ya, masas ya. gitu. Jadi mungkin nanti para orang tua juga bisa nanya lah ke terapisnya atau ke dokter ya untuk membantu secara apa namanya itu pergerakan khususnya mungkin gitu ya dia. Yang lain, makan gimana makan? Ya makan, ya, nah itu makan juga beda-beda tuh anak. Ya. Kayak misalnya orang lain mungkin kan makan pepaya lancar gitu ya. Di anak saya justru malah mampet gitu kan. Jadi ya itu kadang-kadang ibu mesti ada, saya bukan bikin jurnal juga sih, catatan lah ya. Menganalisa gitu. minimal lah ya. Gitu, habis dikasih makan apa hari ini gitu. Kalau misalnya kejadian susah empuk, dicari kemarin makan apa ya, dicatat gitu. Karena emang beda, tiap anak beda. Iya. Betul. Itu makan, siapa lagi nih? Mandi kan masih dalam proses mengurus ini. Mandinya gimana? Mandi ya ini kalau waktu kecil sih nggak ada masalah, kayak mandi bayi biasa gitu ya. Cuman begitu makin besar ya itu kendalanya kan ya kayak bayi tapi gede gitu. Jadi ya terus kadang-kadang posturnya udah ini ya, ya badannya udah ada yang menekuk gitu kan, kaku misalkan. Nanti lagi dimandiin dia marah terus ngakuin semua badan gitu kan. Ya di situ sih kendalanya. Jadi harus siap lah dengan itu ya. Jangan marah-marah gitu ya. Iya. Oke. Air hangat, air dingin. Sejauh ini sih kalau anak saya dikasihnya air hangat karena apa ya, air dingin tuh dia mungkin keterimanya bikin kaget kali ya. Lebih tajam rasanya. Lebih tajam. Ya. Kalau misalkan sabun atau gitu-gitu nggak ada yang khusus misalkan. Kalau di Malik aja di Malik. Ya sejauh ini sih dicari yang. Ibu pergi jauh-jauh kemana sih? Dari sejauh ini? Ya maksudnya sampai sekarang. Sampai sekarang. Kira ibu pergi jauh-jauh. Sampai sekarang ya dicari mungkin yang agak lebih lembut aja deh, kayak sabun bayi gitu-gitu. Jadi yang sifatnya mungkin lebih soft daripada sabun-sabun yang biasa dipakai orang dewasa. Ya terserah mereknya apa gitu ya. Tapi sebenarnya nggak harus khusus juga sih. Sabun biasa aja. Gimana kulitnya aja deh, diamati gitu ya. Itu lebih gitu aja. Karena tadi di awal kita bicarakan bahwa kondisi ini adalah bukan penyakit, tapi adalah sebuah kondisi di mana kita memang perlu cara yang lebih khusus mungkin untuk membantu dia berkembang. Nah, maka dari itu orang tua sebagai sub paling utama ya, lingkaran inti untuk membantu dia berkembang, mau tidak mau harus memahami anaknya sebagai objek yang akan dikembangkan. Karena kekhususannya itu. Ya enggak? Jadi orang tua harus betul-betul memahami ini bagaimana dan seterusnya, kendalanya apa dan seterusnya, kemungkinan yang paling besar untuk dikembangkan dan seterusnya. Saya punya pengalaman nih sampai ini. Kadang-kadang orang tua itu terjebak di program-program yang ditawarkan oleh orang lain, gitu. Sampai akhirnya orang tua ini sendiri tidak ngerti juga ini anaknya sebenarnya benarkah bisa mengejar program itu atau enggak gitu. Akhirnya yang terjadi kan jenuh, jemu, putus asa, bete. Akhirnya udahan, malah nggak diapa-apain. Jadi sangat penting buat saya, selain orang tua itu bertanya kepada ahlinya, juga dia memahami kondisi anaknya dulu. Mungkin nggak untuk A, mungkin nggak untuk B, atau harus bagaimana. Jangan sampai sekonyong-konyong ngikutin program-program apapun lah yang ditawarkan orang lain. Biar lebih realistis dan bermanfaat gitu loh. Jadi jangan sampai mungkin ada anak yang memang tidak memungkinkan untuk berjalan, diajarin lari, nah kan nggak ada gunanya gitu. Nah gitu untuk menghindari. Bagaimana sih kita membahasakan kepada orang tua kita, ya kan? Bagaimana kita menyampaikan kepada neneknya, pada pamannya, pada bibinya, yang mungkin mereka tidak begitu paham dengan kondisi yang dihadapi ini. Ya kebetulan mungkin Malik kasih-kasih aja ya sudah ini. Tapi bagaimana sih kira-kira kalau ada, kan ada aja tuh di luar yang saya pernah dengar gitu ya, dimana neneknya nggak bisa terima, saudara-saudaranya seperti yang nggak bisa terima gitu ya. Itu gimana nih? Kira-kira menurut Ibu Mili Suryadi ini untuk mengkomunikasikannya nih dengan pihak keluarga, gimana kira-kira triknya? Ya kalau di saya sih
saya sih alhamdulillahnya keluarga menerima sih gitu, mendukung gitu. Ya. Tapi saya pikir ya kalau sampai ada apa ya, misalnya neneknya atau siapanya yang nggak terima, kalau menurut saya ya yang utama itu paling nggak si orang tuanya aja Ibu bapaknya ya. Ibu bapak. Jadi harus kompak dulu nih, satu visi nih, suami sama istri gitu. Penerimaannya gimana? Yang paling sulit di situ. Iya. Itu paling sulit ya menurut ibu ya. Paling penting apa paling sulit nih? Paling penting. Paling penting. Iya. Ini jangan curhat. Enggak, kebenaran kan ya kalau di saya ya Asik-asik aja. udah Alhamdulillah dari ya. awal gitu. Ya mungkin karena pengetahuannya lebih bagus ya. Tapi mungkin kalau ini terjadi bayangkan di kampung-kampung. Ya, Ya kan? ya itu kan banyak kan suami itu saling nyala-nyalain Iya begitu. gitu kan. Ya, nanti ikutan nenek dari pihak ini, nenek dari pihak ini ikutan gitu kan. Nah, ini kan rumit jadinya nih. Akhirnya anaknya dibuang. Nah, saya mengalami begitu, bukan saya ngalamin tapi ada di kampung saya seperti itu. Karena kalau di kampung kan dianggapnya kutukan nih. Iya. Gini, akhirnya anaknya dibuang. Nah, ya mungkin triknya itu tadi ya, ayah dan ibu dulu ya punya pemahaman. Setelah itu mungkin bisa dikomunikasikan secara keilmuan ya kepada saudara atau kakek neneknya atau siapapun lah ya. Malah ya kalau sampai ada yang nggak mengerti juga, ya bukan kewajiban kita juga kan ngasih tahu gitu. Oh iya, ngasih apa dong? Ya udah, maksudnya kan kewajibannya si anak ini, masalah orang lain nggak mau terima, sebenarnya jangan terlalu dipikirin sih. Oh iya. Kalau dipikirin ya. Iya. Kita terima aja sebenarnya kalau Dia dipikirin. pikirin banget sih, nenek yang mikir apa, kakek ibunya nggak usah gitu doang sih. Ya, tapi kadang-kadang itu mengganggu itu. Iya. Ini keharmonisan keluarga jadi kadang-kadang ya, yang saya alami itu, yang di kampung itu akhirnya begitu. Jadi ya paling tepat menurut saya memang harus ada gerilya pemahaman ya, kasih tahu dikit-dikit lah gitu, pelan-pelan. Atau mungkin sekarang zaman YouTube ya disuruh lihat kasus-kasus yang lain sebagai pembanding, itu mungkin ya. Kalau dulu sih saya pendekatan lebih diajak ngurus bareng. Oke, itu Jadi lebih kan, tepat kayaknya. Numbuhin sayang ya. Iya betul. Kayak ibu saya termasuk yang ngurus bareng banget gitu kan, yang sampai ikut Kenalin sama ibu dong. Jadi naksir lagi. Iya. Gitu. Jadi itu dia ajak bekerja Terlibat. sama ya. Terlibat. Oke, bagus nih. Mungkin kadang-kadang ya ada keluarga yang di luar kan terlibat enggak, ngomel iya gitu ya. Kadang-kadang kan gitu ya. Nah, ini enggak ya. Biar lebih paham harus mau terlibat. Gitu, jangan cuma ngomong di belakang. Bahkan Gitu. pada saat ini kira-kira nih biasanya anak kayak gini mau kejang nih, kasih aja neneknya. Ke neneknya, pas Ngerasain. kejam gitu ya. Tapi kan kita di situ. Oh, kirain ibu Dan lari. ini, Gitu. mungkin. Enggak ya. Jadi pas kejang tahu, oh ini tuh kejang, nanganinnya gini, nggak usah panik. Ya, Gitu loh. saya setuju sekali itu. Jadi memang mungkin secara teori akan susah ya, orang tua kita susah nerima ya, ruwet ya. Tapi kalau praktek langsung kan ya itu ada hubungan ya. Iya, biasanya kok nenek lebih melo kali. Oh, nenek melo, kakeknya lebih-lebih di kamar mandi di teriak-teriak. Jadi sorry ya teman-teman semua, kita bukan lagi ngetawain kasus ya. Kita hanya mencoba membawa ini menjadi obrolan yang lebih ringan gitu aja ya. Karena ini masalah yang berat, pasti masalah berat. Makanya kita coba sikapi lebih ringan. Terus lanjut yang Pevi. Sebelum diterapi ke Kang Rocky, apakah pernah diterapi kemana atau ke dokter seperti apa? Iya. Pemeriksaannya bagaimana? Gitu. Sebenarnya kan nggak bisa berdiri sendiri sih. Sampai saat ini juga nggak nggak medis aja, nggak dokter aja atau nggak energi aja ya, harus terus bareng. Iya. Jadi awal-awal ya sebelum ketemu Kang ini kan ke dokter dulu, terus fisioterapi gitu, dan fisioterapinya ya harus terus. Jadi fisioterapi juga sama seumur hidup gitu. Iya. Jadi ya berbarengan terus sama terapi energinya gitu. Kalau dari komunitas misalnya Teh Meli, ada komunitas tertentu yang misalnya ikut? Oh ya, komunitas tuh banyak ya. Kumpulan orang tua ABK tuh ya macam-macam lah. Ada yang khusus autis, ada yang gabungan, ada apa gitu. Sebenarnya cari yang isinya tuh bukan hanya mengeluh saja. Jadi ada yang saling support. Terus yang penting itu kan kita kadang perlu informasi. Misalnya saya butuh kursi yang untuk bantu saya bisa mandiin anak kan udah gede nih gitu.
butuh kursi khusus buat mandiin gitu. Di situ kan bisa tahu belinya di mana ya gitu. Mungkin ada yang lebih pengalaman. Itu sih pentingnya komunitas itu untuk sharing informasi. Iya. Gitu, sama saling support gitu. Sebetulnya walaupun di komunitas itu kan tadi orang-orang kan macam-macam ya, tetap aja kan ada yang yang support saya ada juga mungkin yang lu juga ada kan, pasti campur-campur lah di situ ya. Gitu. Ya mungkin lebih kepada memilih teman diskusinya mungkin lah kayak gitu ya dari komunitas yang kita cemplungin di situ. Iya, sebenarnya bukan salah sih mengeluh gitu ya, curhat lah ya gitu, nggak salah sih, tapi maksudnya kalau setelah curhat tapi ya terus jadi tanpa solusi sedih aja gitu, ini ngapain gitu kan, ya sharing semangat gitu kan, nanti atau kita mungkin adain apa ya, ketemu gitu kan, pertemuan itu kan ya lumayan menghibur sih sebenarnya kayak gitu kan, penting itu buat ngecas semangat gitu sih. Saya akan bertanya kepada Kang Rocky ya. Nah, kira-kira apa saja sih yang bisa mempengaruhi orang tua dalam menghadapi kasus seperti ini? Oke, pertama pasti pengetahuan. Itu ya. Pengetahuan ini menjadi kunci untuk menangani apapun. Kalau tanpa pengetahuan, nggak mungkin orang tanpa pengetahuan. Cuman masalahnya adalah pengetahuannya lempengan kemana gitu. Apakah orang ini mengetahui masalah ini sesuai dengan kasusnya atau sesuai dengan persangkaannya kan begitu. Misalkan saya punya anak ABK misalkan. Apakah benar saya mengetahui ABK ini sebagai sebuah gangguan atau saya mengetahui ABK ini sebagai sebuah kutukan gitu. Kan itu penyikapannya jadi beda tuh. Ya nggak? Pengetahuan. Yang kedua, bisa nggak faktor-faktor eksternal misalkan agama, budaya dan seterusnya mempengaruhi? Ya sangat bisa karena justru itu yang menggait manusia, yang menggait orang untuk bersikap kan. Agama misalkan kalau di agama Islam mungkin ya bagaimana, kalau beragamanya benar bagaimana, beragamanya tidak benar bagaimana. Minimal kalau beragamanya benar kan dia bisa lebih damai, lebih tenang mungkin gitu ya. Atau mungkin yang secara budaya dia lebih open, itu mungkin lebih gampang nerima daripada secara budaya yang sangat tertutup. Misalkan kayak di kampung saya masih menganggap orang, misalkan ini keponakan saya sendiri tunarungu. Karena tunarungu otomatis tunawicara dong. Nah, itu dianggap karena dulu bapaknya itu waktu si istrinya mengandung itu dia ngebunuh salah satu binatang lah gitu. Akhirnya dia dapatlah anak yang seperti ini. Nah, di tengah-tengah budaya yang seperti ini kan akhirnya jadi rada rumit ya untuk menyelesaikannya. Karena ini dianggap sebuah ya maksudnya tulah gitu ya, kutukan. Jadi orang tua nggak berpikir mengobati. Yang namanya udah kutukan ya udah, gitu loh. Nah, pada saat saya obati pun mereka menolak gitu. Karena nanti takutnya mendatangkan kutukan yang baru. Nah, hal-hal seperti ini tentu akan sangat rumit. Jadi, tapi saya berpesanlah pada semua kita harus betul-betul memahami sesuatu itu benar sesuai pengetahuan gitu, sesuai dengan objeknya. Jangan ya saya harus akui bahwa doktrin, budaya, agama mungkin ya itu mempengaruhi, tapi jangan tiba-tiba semua disangkutkan dengan itu gitu. Kayak gitulah. Itu hal yang sangat penting buat saya. Ibu Mili gimana? Ya gitu. Gitu gimana, Bu? Latar belakang Pasti ngaruh ya. ya. Tapi kan bagaimana orang itu mau open dirinya ya kan? Sama sebenarnya bukan cuma di kampung doang sih. Di kota juga ada pendapat ke saya yang nyampe gitu ya. Ini pasti kesalahan orang tuanya nih gitu. Dulu pernah bikin kesalahan apa? Coba deh sholat taubat yang sampai di mana lah gitu kan. Dan saya cuma bilang, ya salah orang tuanya lah, masa salah tetangganya gitu kan ya gitu. Jadi apa pendapat-pendapat gitu ada aja gitu. Ya. Jadi tapi ya itu balik lagi jangan terlalu konsen ke pendapat orang lain betul. deh. Tetap harus cari pengetahuan sesuai objeknya ya. Kebetulan ini objeknya begini ya, carilah informasi yang sesuai itu gitu ya. Ya mungkin itu Kang Pepi ya. Biasanya lebih konsen kepada sesuatu yang produktif lah. Iya. Kepada mikirin yang
yang penting lah seperti itu. Lebih baik kita fokus pada bagaimana bisa menangani anak ya dengan Ya. baik. Ya mungkin bukan hal yang nggak penting ya, mungkin di sebuah budaya itu menjadi sangat penting. Tapi tetap kita harus mau mempelajari sesuatu tuh dari berbagai arah lah gitu, dari berbagai sisi. Mungkin dari sisi budaya oke, ada seperti itu, oke, nggak masalah. Tapi coba kita dari sisi ilmu pengetahuan, atau dari sisi kedokteran, dari sisi apa, dari sisi apa. Jadi biar sudut pandang kita tuh lebih menyeluruh lah tentang satu hal gitu ya. Jadi sekali lagi kita nggak ngomong bahwa budaya, agama, sudut pandang budaya itu nggak penting, bukan kayak gitu. Tapi ya lebih utuh lagi kalau kita mau melihat dari sudut-sudut yang lain. Gitu mungkin ya. Jadi jangan terjebak di satu sudut saja. Tuh mungkin kayak kasus saya dulu juga, saya dianggap aneh ya, karena ngapain terapi energi kan, kedokteran aja kan gitu. Ada yang seperti itu, penerimaan awal ya waktu saya menerapi anak seperti ini, ada pemikiran begitu, aneh, ngapain dipegangin doang dan seterusnya, tanpa mereka bertanya dulu kepada saya, ini prosesnya bagaimana, dan mungkin pencapaian yang dan seterusnya bagaimana. Mereka hanya nganggap, itu mah mistik lah, ngapain sih dipegangin doang begitu kan gitu. Nah gitu banyak sekali yang pada awal-awal saya nerapi itu 9 dari 10 orang tuh berpikir begitu gitu ya, hanya orang tua yang rada kurang waras ya, udah error yang bisa nerima saya awal-awalnya gitu. Tapi rata-rata orang mengejudge tanpa dia mau konfirmasi, tanpa dia mengupgrade pengetahuannya sendiri gitu. Nah ini juga penting nih, karena bisa saja memang itu menjadi salah satu alternatif solusi gitu loh. Jangan belum udah kontra, belum kan di kalangan kayak gini terapi itu banyak sekali ya Bu ya, banyak sekali, dari terapi nutrisi, dari terapi gerak, terus ke terapi perilaku ya kan, terapi obat, mungkin salah satunya seperti saya terapi energi. Itu pilihannya banyak sekali dengan disiplin penemuan yang macam-macam. Mungkin di terapi gerak aja ada Glenn Dolman, ada apa, itu banyak sekali yang mungkin di titik-titik tertentu ada persimpangan gitu. Nah, jadi jangan menurut saya jangan fokus pada, atau bukan fokus, jangan hanya mengurung diri di satu teori lah. Gitu. Jadi mending kalau misalkan nemu terapi baru, jangan langsung ikutan juga, jangan. Jadi ajak ngobrol dulu. Pastikan terapis itu mengerti situasi yang terjadi. Misalkan kayak terapi saya nih, jangan tiba-tiba di pasaran ini udah kata Ibu Mili, jangan kayak gitu. Tes dulu sayanya, paham nggak situasinya. Kalau nggak ngerti mending jangan. Ada juga kan dulu yang diurut gitu ya, diurut, cara keluarnya diurut, terapi urut lah gitu. Nah saya nanya ke pasien saya, beliau memahami nggak situasinya? Nggak memahami. Kalau nggak memahami, dengan segala hormat mending jangan gitu loh. Karena bukan berarti kemampuan orang ini tidak bagus, bukan. Tapi kemampuan yang bagus tanpa pemahaman, ya nggak bisa. Gitu. Nah itu penting. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke sesi terakhir ya, penutupan gitu. Mungkin kita akan mendengarkan statement dari terapis dan orang tua yang sudah berpengalaman ya merawat anak ya. Gitu. Nah mungkin dari sisi Kang Rocky dan dari si Teh Mili tiba-tiba hilang mesin Biasa. gitu. Nanti mudah-mudahan akan inilah menginspirasi ya untuk para penonton sekalian yang menyaksikan video ini. Enggak kan? Oke. Dari berbagai macam obrolan kita tadi, saya sekali lagi dari sudut terapi energi ya. Saya bicara sebagai seorang terapis energi. Jadi saya tidak mewakili terapi jenis apapun di luar itu. Bahkan di terapi energi pun mungkin saya mewakili diri saya sendiri, tidak mewakili teman-teman lain, karena mungkin aja pemahaman berbeda-beda. Itu. Tapi dari sisi saya pertama, yang namanya anak berkebutuhan khusus itu jangan dilihat sebagai penyakit, itu pertama. Tapi dilihat sebagai ya sesuatu yang memang harus dikembangkan, harus dibantu berkembang. Sama dengan anak-anak lain, gitu. Sama dengan anak yang katanya normal gitu. Katanya normal. Jadi semua situasi kan normal. Normal di posisinya masing-masing. Pertama itu.
Yang kedua, jangan berhenti belajar. Pada orang tua terus jangan berhenti belajar. Karena harus open minded gitu loh. Kalau baru tahu satu teori jangan puas. Terus cari sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak. Yang kedua, yakinlah bahwa anak di kondisi apapun itu ada cara yang tepat untuk mengembangkannya. Itu pasti. Jadi jangan putus asa. Jangan juga merasa hancur dunia ini gitu ya. Pasti ada cara yang pas untuk mengembangkannya. Yang selanjutnya, terapi energi itu adalah sebuah cara yang saya kembangkan sendiri dengan bermodalkan bermodalkan energi untuk membantu dalam hal ini adalah metabolisme otak, kinerja otak, saraf, metabolisme tubuh, dan runtutannya gitu, agar supaya ini bisa mensupport perkembangan si anak ini gitu. Itu terapi energi menurut saya. Jadi nggak pakai, kalau saya nggak pakai doa-doa, nggak pakai jampe-jampe, nggak pakai apa-apa, murni energi saja yang memang saya sudah olah dan latih gitu. Jadi apakah saya masih bisa menerima metode lain? Harus. Misalkan ada fisioterapis, ada obat mungkin yang masih perlu. Walaupun semua pasien saya sarankan untuk perlahan-lahan mengurangi obat kejangnya, perlahan-lahan. Catatannya perlahan-lahan. Dan itu sudah berhasil di banyak kasus. Gitu. Berhasil di banyak kasus. Jadi dari sisi saya begitu, semangat terus teman-teman atau orang tua yang kebetulan dititipi anak-anak dengan situasi ini, semangat terus. Banyak cara yang bisa ditempuh. Jangan merasa deadlock. Terus bahagia, biar anak kita juga bahagia. Gitu. Kalau perlu bantuan, tinggal kontak Bu Mili. Kontak saya. Enggak di gosip itu mah. Ya nanti kita bisa saling membantu. Kalau ada yang perlu silahkan di kolom komentar dan seluruh pertanyaan-pertanyaan boleh. Nanti saya akan coba jawab sekemampuan saya. Dan ingat, dari disiplin ilmu saya. Jadi saya nggak ikut-ikutan dengan disiplin ilmu orang lain gitu. Itu ya, itu yang paling penting, mohon dicatat. Ya, mangga Ibu Mili. Tadi pesan-pesan pada teman-teman yang memang sedang menjalani. Pesan-pesannya ya perlu dijaga semangatnya. Kalau yang udah punya nih ya. Semangatnya perlu dijaga. Terus kalau yang baru mengalami, mungkin penerimaan diri dulu ya. Penerimaan diri, penerimaan kondisi anak. Itu sih yang paling penting. Terus jangan sampai putus asa. Itu sih. Kalau udah putus asa sulit ya. Dosa. Ya susah deh kalau udah putus asa. Kalau bisa ya terus semangat aja. Gitu, itu aja. Bukan yang terbaik. Belajar terus ya, open minded ya. Belajar open minded terus, apalagi ya? Kontinuitas. Jalin hubungan dengan teman-teman mungkin, komunitas. Iya. Penting sih. Penting ya. Cuman ya pilih-pilih lah ya, pilih-pilih ya. Jangan malah ngajak nangis mulu gitu ya. Iya gitu. Dia mungkin gitu aja. Cukup Kang Pepi obrolan hari ini? Ya sementara cukuplah. Cukup ya. Nanti kita lanjutkan di sesi selanjutnya dengan obrolan yang lebih teknis mungkin ya, lebih detail. Mungkin ada yang ingin tahu bagaimana sih penanganan kejangnya, yang mungkin nanti mudah-mudahan kita bisa lebih teknis lagi dengan narasumber yang lebih kompeten lah ya. Itu aja. Ya sementara sekian dulu ya sesi kali ini, sesi pertama ya tentang cerebral palsy ya. Mungkin nanti akan membahas lebih lanjut di video selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang tadi dipaparkan oleh terapis dan orang tua yang sudah berpengalaman merawat bisa menginspirasi, bisa menyemangati dan bisa memotivasi lagi untuk terus belajar dan bersabar merawat dan
melaksanakan tugasnya sebagai orang tua. Ya sementara seperti itulah. Terima kasih kepada Kang Rocky, Sami-sami. kepada Teh Meli ya yang sudah bersedia hadir di acara ini. Ya sementara kita tutup dulu. Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.